Ayo, kebenaran kenapa Najwa Shihab tidak pernah berani berkomentar tentang Anies Baswedan? Kalian cek di mata Najwa, pernah nggak dia komentar tentang Anies Baswedan? Sampai akhirnya Najwa Shihab diberhentikan programnya karena sudah tidak netral. Paham nggak kalian? Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies nggak ada masalah, pala lu meledug. Nggak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Ayo, kebenaran kenapa Najwa Shihab tidak pernah berani berkomentar tentang Anies Baswedan? Kalian cek di mata Najwa, pernah nggak dia komentar tentang Anies Baswedan? Sampai akhirnya Najwa Shihab diberhentikan programnya karena sudah tidak netral. Paham nggak kalian? Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies nggak ada masalah, pala lu meledug. Nggak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh, karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir masuk jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting aku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa, khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita. Semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Topat saya, berhenti saya. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahan tuh. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap
ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya doanya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hari ini Pak Gubernur, begitu saya mendapat kabar bahwa tanggal sekian hari Rabu pagi akan ada pemilihan gubernur Jakarta, ketika itu saya akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis di Provinsi Riau. Maka saya sempatkan menulis syair di atas feri penyeberangan. Sampai di seberang saya pun update status, like and share. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih pemimpin ini? Ustadz bukan orang Jakarta, aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau, tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negaraku. Allahu Akbar. Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Masya Allah. Sejak itulah saya kalau ceramah agak terbawa dengan gaya beliau, terlalu. Rupanya Pak Dr. Haji Anies Baswedan sedang sibuk dan malam ini bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Saya melihat lagi di TV ada orang pakai sorban, pakai jenggot, pakai jambang, hidungnya mancung, berceramah berapi-api, ceramah di atas mimbar biasa, tapi ini ceramah Ayo, kebenaran kenapa Najwa Shihab tidak pernah berani berkomentar tentang Anies Baswedan? Kalian cek di mata Najwa, pernah nggak dia komentar tentang Anies Baswedan? Sampai akhirnya Najwa Shihab diberhentikan programnya karena sudah tidak netral. Paham nggak kalian? Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies nggak ada masalah, pala lu meleduk. Nggak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir masuk jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting.